Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, alhamdulillah pada Ahad malam Senin ini mungkin yang terakhir ya di tahun 25 kita semua bisa hadir di Masjid Al-Muhajirin untuk mengikuti kajian rutin dengan harapan mudah-mudahan kajian yang kita laksanakan ini menjadi wasilah, menjadi jalan untuk menambah ilmu, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Senin keempat pembahasan kita tentang fikih. Dan hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang fiqhul janaiz, tentang fikih yang berkaitan dengan masalah jenazah. Ini bagian terakhir. Nah, bagian terakhir biasanya di dalam kitab-kitab fikih itu membahas tentang beberapa hal yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya sebagai orang yang hidup untuk membantu orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya tentu untuk keselamatan mereka di alam barzah. Ya kalau idealnya kita jangan mengandalkan bantuan orang lain yang masih hidup. Kita sendirilah yang harus berusaha untuk mempersiapkan bekal terbaik untuk di alam barzah nanti. Sebab alam barzah itu alam yang pasti akan kita datangi. Cepat atau lambat kita akan sampai ke sana. Jadi perbekalan yang cukup itu menjadi sebuah keharusan. Ya tapi dalam kitab-kitab fikih itu suka ada pembahasan. Jadi apa yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Saya akan petakan Pak, sebab ini masalahnya rada kompleks, ribet ya, karena banyak simpang siur pendapat di kalangan para ulama. Nah, sehingga membuat orang kebingungan ya. Nah, saya akan menyampaikan hal itu, mudah-mudahan ya bapak-bapak tambah bingung. Ya. Artinya memberikan penjelasan secara lengkap tapi singkat ya. Jadi kalau tidak pakai papan tulis agak susah Pak. Ya, jadi di sini Pak ya. Jadi judulnya adalah yang bermanfaat ya sama. Cukup Pak. Jadi yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dibaca Pak ya. Yang bermanfaat bagi ya, bagi orang yang telah meninggal, disingkat aja Pak ya. Bagi orang yang telah meninggal. Sebenarnya Pak kepastiannya gampang. Nanti aja kalau kita mendengar bakal tahu ya. Atau sekarang kita mendatangkan orang yang meninggal yang tidak mungkin, kan Pak? Nah, apa saja yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia? Ya. Ini dibagi dua, Pak. Nah, bagi dua apa ya? Pertama, yang disepakati. Nah, ini kalau fikih biasanya ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati manfaat bagi orang yang telah meninggal disepakati. Ini ada tiga poin yang disepakati. Pertama adalah amal dia ketika hidup beberapa ya. Kalau amal kan banyak nih beberapa. Ini semua beberapa amalnya. Jadi amal orang yang telah meninggal ya. Ketika hidup tidak semua. Nah ternyata cuma 3 Jadi yang
ada keterangan cuma 3 ya. Pertama adalah sedekah jariah. Nah ini sedekah jariah. Jariah itu artinya mengalir, sedekah jariah. Ya, di dalam hadis lain itu disebutkan jenisnya, contohnya Pak, seperti orang yang membuat masjid. Jadi kalau ada orang mengeluarkan harta untuk membuat masjid, nah maka kalau dia meninggal dunia itu dia mendapat pahala walaupun dia sudah tidak lagi hidup. Dari mana? Ya dari masjid yang bermanfaat untuk umat Islam, itu masjid. Kemudian yang berikutnya lagi misalkan rumah sakit, ya, orang membuat rumah sakit, maka kalau dia sudah meninggal dunia dia menambah pahala terus. Jadi ibarat rekeningnya itu rekening pahalanya terus nambah Pak. Tapi kalau misalkan dia waktu hidupnya rajin sholat berjamaah, udah meninggal, udah selesai, tidak ada lagi pahala. Kenapa? Dia sudah tidak sholat lagi kan? Atau misalkan Bapak rajin baca Quran sehari 1 juz lah, meninggal dunia ya tidak dapat pahala dari baca Quran. Kenapa? Sudah tidak aktif lagi. Tapi kalau membangun masjid, rumah sakit, nah ini walaupun sudah meninggal, pahalanya akan terus bermanfaat bagi dia. Rumah sakit, kemudian irigasi Pak, membuat pengairan ya, irigasi dan sebagainya, banyak Pak, ini contoh aja. Nah yang kedua, beberapa amalnya cuma 3 ya, tidak banyak Pak. Yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah ini ilmu yang bermanfaat. Makanya saya tiap malam Senin Pak, walaupun rada belum saya Pak, maksakan ke sini Pak. Ya kalau esok lusa meninggal dunia, insya Allah Pak. Kalau Bapak ya mudah-mudahan juga ya. Nah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini bisa Pak, baik itu ilmu agama. Nah misalkan orang menjelaskan tafsir, hadis, fikih, akidah, ataupun ilmu yang umum. Karena ada yang bertanya, kalau saya kan ahli biologi, ya saya mengajar biologi, apakah itu bisa jadi ilmu? Bisa, yang bermanfaat. Nah nanti berapa pahala yang tergantung sejauh mana kemanfaatannya kan. Semakin bermanfaat ilmu itu semakin beruntung orang itu ya, yang mengajarkannya yang telah meninggal. Nah yang ketiga itu anak soleh. Nah anak soleh. Makanya kalau Bapak punya anak soleh beruntung. Semakin banyak semakin bagus. Jadi kalau Bapak punya anak soleh yang cuma 2 Pak, itu kurang Pak, tambah perbanyak anak solehnya. Tapi kan isi saya tidak bisa lagi ya, cari isi lain supaya bisa ya melahirkan anak soleh. Ya kita harus cerdas Pak, ya, anak soleh. Nah anak soleh ini 2 Pak. Manfaat yang pertama adalah doanya. Doa itu dalam hadis kan, Ida mata ibu Adam, in kotoa mau hilang misalnya. Kalau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kan. Maka terputuslah dia pahalanya, kecuali 3 amal yang pahalanya akan terus sampai kepadanya. Sedekah jariah, sedekah jariatin, ilmu ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, walid sholihin, yang pulang anak soleh yang mendoakan doanya. Yang kedua, nah ini yang jarang diketahui Pak, bukan yang doa tapi amal anak soleh itu, amalnya. Jadi kalau seorang anak soleh itu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, anak itu kan berpahala, jelas. Dan ibu bapaknya mendapat pahala. Ya sekarang lah Bapak Ibu kan ini anak-anak soleh ya, yang sudah anak-anak lagi ya. Itu setiap malam Senin Pak tidak pernah absen datang di sini. Itu pahalanya besar. Nah itu orang tua bapak-bapak ibu-ibu itu mendapat manfaat dari perbuatan anaknya yang soleh, bukan hanya doa tapi amalnya. Makanya kadang saya suka kasihan kepada orang yang tidak punya anak. Punya anak bukan soleh, anak salah.
anak soleh itu doanya ataupun amal dia itu bermanfaat untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Itu yang satu ya. Yang kedua, nah yang disepakati yang kedua adalah doa orang beriman yang masih hidup tentu kan. Doa orang yang beriman. Doa itu bermanfaat. Bukan hanya dari anak soleh, tapi dari orang beriman yang bukan anak. Itu dalam surat Al-Hasyr, Pak. Ada dalam surat Al-Hasyr, Pak. Al-Hasyr ayat 14 itu ada doa yang begini, Rabbana firlana, ada apa ya? Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil amanu. Jadi ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang beriman sebelum kami. Berarti sudah meninggal kan orang. Nah, jadi itu doa bermanfaat. Nah, ketika orang itu meninggal dunia kan beberapa orang mensolatkan, sholatkan doa Allahumma firlahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. Atau kita mendoakan mudah-mudahan ya Bapak Anu diterima amal solehnya, diampuni dosanya, itu doa. Insya Allah itu bermanfaat. Ya. Jadi kita bukan basa-basi, itu serius berdoa. Nah, kemudian banyak Pak ayat-ayat tentang doa ini, dan doa yang masyhur, yang populer biasanya di kalangan khotib yang Jumatan tuh. Itu biasanya kalau sebelum mengakhiri khutbah suka ada doa Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi ya Allah, ampunilah kami orang-orang yang Islam laki perempuan, yang beriman laki perempuan, al ahya'i minhum yang masih hidup di antara mereka, wal amwat dan yang sudah meninggal dunia. Itu doa itu untuk orang yang hidup juga orang meninggal. Ini orang beriman doanya. Yang ketiga, nah ini terakhir tiga namanya Pak, pelunasan utang. Pelunasan utang. Nah ini utang itu Pak dalam Islam sangat penting. Untuk apa? Untuk dibayar. Jadi kalau Bapak itu berhutang, bayarlah, boleh berhutang tapi dibayar. Kalau hutang itu tidak dibayar sampai meninggal, kata Nabi itu penghalang masuk surga. Arab seorang pejuang yang syahid ya, tapi kata Nabi dia tidak bisa ke surga. Kenapa? Punya hutang yang belum dibayar, walaupun dia banyak pahala dari jihadnya itu. Nah, itu di dalam surat An-Nisa ya, di ayat ke An-Nisa 11 ini tentang pembagian waris. Itu kata Al-Quran, warisan itu dibagikan kapan? Di wasiyati yusibiha awdain. Jadi warisan dibagikan setelah wasiat dilakukan dan utang dibayarkan. Ya wasiat harta kan bisa aja orang itu berwasiat, kalau saya meninggal dunia nanti tolong bantulah panti asuhan 5 juta misalkan, atau sumbangkan ke rumah sakit Al-Islam 10 juta, itu boleh wasiat. Tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Bisa wasiat untuk panti asuhan, untuk rumah sakit, bahkan untuk orang juga bisa. Ya misalkan ada orang banyak uang, kalau saya meninggal dunia tolong ya berikan kepada pusat Islami 10 juta misalkan. Itu belum pernah terjadi Pak. Dan saya sangat berharap kapan itu bisa terjadi Pak. Ya ini tergantung takdir Allah. Itu boleh wasiat maksimal 1/3. Ya kalau wasiat yang bukan harta itu boleh digunakan Pak, digunakan misalkan wasiat tentang bukan harta. Kalau misalkan Bapak meninggal dunia, kamu harus akur dengan saudara. Itu wasiat bukan harta kan, nasihat biasa. Kalau Bapak meninggal dunia, itu madrasah tolong pelihara, jangan sampai muridnya habis. Nah, kalau Bapak meninggal dunia, itu tanah yang diceleni jangan dijual. Kenapa Pak? Tanah batu sebenarnya. Itu boleh belakangan. Tapi kalau harta segerakan dan utang, dain, al-dain atau utang. Jadi kalau jenazah meninggal dunia,
Jangan sibuk. Saya bagian berapa juta ya persennya tanah mana? Utang dulu. Oh ya ternyata si bapak teh meninggal dunia. Pada harapan berapa? 20 miliar uang. Ada PT punya utang 25 miliar minus Pak. Itu nggak bisa dibagi waris, dibayarkan utang. Nah utang itu dibayar dari mana? Dari harta peninggalan yang bersangkutan atau dari harta ahli waris atau boleh dari harta orang lain. Ya misalkan ada tetangga meninggal dunia punya utang 5 juta, nah kemudian DKM bisa dikurang bayarkan bayarkan itu boleh. Jadi utang ini siapapun yang membayarkan bermanfaat bagi keselamatan orang yang telah meninggal. Yang paling aman Pak, jangan sampai meninggal dunia dan meninggalkan utang gitu Pak. Nah itu yang disepakati. Nah yang kedua ini yang ramai Pak ini. Itu adalah hal-hal yang diperselisihkan. Kan kayak udah 5 tahun kan tidak pernah menulis lagi dipalagi. Nah apa yang dipersisikan itu adalah, nah ini penting Pak, yang dipersisikan itu adalah amal orang hidup. Amal orang hidup tentu orang lain kan, anaknya, bisa juga bapaknya atau saudaranya atau sahabatnya. Amal orang hidup yang pahalanya dihadiahkan. Ini yang dikenal dengan hadiah pahala. Yang pahalanya dihadiahkan, diberikan kepada orang yang meninggal dunia. Nah, masa itu ya begitu Pak. Jadi misalkan saya misalkan berangkat haji 4 tahun ini, tapi bukan untuk saya haji untuk bapak saya yang dulu belum sempat haji. Kenapa? Tidak punya ongkosnya. Mumpung saya punya duit daripada haji. Kan udah kenapa? Untuk saya juga tahun lalu, saya sekarang untuk bapak saya. Nah pahala hajinya dihadiahkan kepada bapak saya, boleh tidak? Nah ini pertanyaan. Nah ini ternyata dipersisikan. Ada 3 pendapat. Nah kita rinci baik pendapat pertama. Nah ini pendapat pertama. Pendapat yang pertama, ya mudah-mudahan ya dengan banyaknya pendapat semakin banyak pendapatan baik. Pendapat yang pertama itu mengatakan amal orang yang hidup yang pahalanya dihadiahkan itu boleh, artinya sah, boleh dan sampai pahalanya boleh ya. Untuk apa nih? Untuk beberapa amal ini, ternyata beberapa amalnya banyak Pak nih. Saya sebutkan ya. Pertama adalah haji. Tadi haji kan, ini yang paling populer Pak haji. Maka sekarang ini kan musim haji itu ada orang yang berangkat haji untuk orang lain, menghajikan orang lain, namanya badal, menggantikan haji orang lain. Orang tuanya sakit, tidak bisa jalan kaki, atau orang tuanya sudah meninggal dunia, atau orang tuanya itu sehat, cuma tidak punya ongkos kan, anaknya yang berangkat ya, menghajikan orang tua haji. Ini ada Pak dalam hadisnya, ada seorang sahabat yang nanya, ya Rasulullah, bapak saya telah meninggal dunia, bolehkah saya haji buat dia? Kata Nabi, haji dulu kamu, baru haji untuk bapak kamu. Silakan. Jadi ini ada apa keterangannya dalam hadisnya? Boleh. Untuk beberapa amal. Yang kedua adalah puasa. Ada hadis yang mengatakan begini, siapa orang yang meninggal dunia, maka walinya boleh mengkodok puasa yang ditinggalkan. Orang meninggal dunia kan 10 hari dia tidak puasa. Kapan dia mengkodok? Sudah meninggal kan? Nah anaknya mengkodok. Saya puasa untuk bapak saya yang telah meninggal dunia punya utang. Itu ada hadis Pak. Ini puasa. Yang ketiga adalah sedekah.
Ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, saya punya ibu yang telah meninggal dunia. Bolehkah saya sedekah atas nama dia untuk dia? Kata Nabi, boleh. Maka sedekah. Ini sedekah. Yang keempat, sholat. Tapi, sholat ini harusnya doib. Ini harus doib, harusnya doib. Lemah ya, harus doib, harus lemah. Hadisnya adalah lemah. Kalau lemah mesti pakai kan, tapi bisa dapat. Hadisnya lemah. Yang kelima, ini adalah bacaan Quran. Bacaan Al-Quran. Dan ini yang paling banyak di kitab. Nah, kalau bacaan Quran itu dari hadis, dari kias. Apa itu kias, Pak? Analogi. Begini analoginya. Kalau doa disampaikan boleh tidak boleh, Pak? Maka baca Quran pun kan mirip doa, sama mirip doa, tapi bukan. Kalau kita baca doa misalkan kalau maghfir lil muslimin beda dengan kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim, beda kan. Nah, tapi mereka mengkiaskan kalau doa itu boleh dan sampai kepada orang meninggal, maka bacaan Al-Quran pun boleh juga, itu kias. Ini nanti kita lihat apakah kuatkah dalilnya. Pendapat kedua sekarang, Pak ya. Nah, pendapat yang kedua ini sekira kebanyakan pendapat kedua di kalangan ulama itu. Pendapat kedua itu mengatakan amal orang hidup yang pahalanya dihadiahkan ini hanya untuk nomor 1, 2, 3 ini tadi, nomor 1, 2, dan 3 di atas. Kenapa? Ada hadisnya. Yang nomor 4 ditolak. Kenapa? Doi hadis lemah. Yang kelima tidak ada hadisnya, itu yang biasanya. Nah, ini saya ingin mencatat masalah ini, Pak. Karena kalau haji, puasa, sedekah yang paling banyak itu yang kelima. Di Indonesia, Pak, hampir ya, setiap orang meninggal pasti diberi bacaan Quran, pahalanya diberikan. Cuma banyak orang yang tidak tahu. Ya kalau Bapak misalkan berkumpul ya di tempat orang yang meninggal dunia, untuk apa, Pak? Mendoakan. Nah, ini, Pak, bukan hanya mendoakan, yang paling banyak itu membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan, dioperkan, ditransfer kepada orang yang telah meninggal. Boleh atau tidak? Tidak ada hadisnya, Pak. Tidak ada dalil, cuma dianalogikan aja gitu. Nah, kalau Imam Syafi'i berpendapat baca Quran itu tidak bisa pahalanya diberikan kepada orang yang telah meninggal. Sebab apa? Tidak ada keterangan dari nabinya. Itu, Pak. Tapi umat Islam banyak yang mempraktekkan ini. Bahkan ada yang baca Quran 30 juz, orang 30 orang. Diulang, Pak, 30 orang dari pesantren sampai oh baca Quran di mana? Itu di rumah orang yang meninggal. Beres baca Quran, dikasih uang ini, Pak, transport, diberi makan, karena keren lah 30 hari sampai ini. Kenapa? Berkeyakinan bacaan Al-Quran para santri pahalanya boleh diberikan kepada orang yang telah meninggal. Yang gitu ya. Yang miskin mah susah, Pak. Nah, ini kedua. Jadi pada sholat dan bacaan Quran, tapi mereka tidak. Nah, pernah yang ketiga, bagaimana? Tidak sampai. Nah, ini menolak tadi. Jadi pendapat ketiga itu intinya adalah tidak ada hadiah pahala. Jadi pahala tidak bisa dihadiahkan. Nah, apa nih argumen yang dalilnya, Pak? Jadi yang pendapat ketiga itu punya dua dalil. Yang pertama
itu Al-Quran, banyak ayatnya, cuman yang paling terkenal Quran surat An-Najm. An-Najm ayat 39. Wa al-laisa lil insani illa masana. Tidak ada pahala bagi seseorang kecuali dari amal dirinya, bukan dari amal orang lain. Jadi kalau kamu udah meninggal, jangan berharap kiriman pahala itu nggak bisa. Kata pendapat ketiga, orang itu mendapat pahala dari amal dirinya, bukan dari amal orang lain. Orang meninggal bisa nggak dapat pahala haji? Ya enggak lah, udah meninggal kan. Kan anak yang menghajikan ditolak kan itu, An-Najm 39. Terus pendapat ini juga punya argumen hadis-hadis tadi. Hadis ya. Hadis dari pendapat yang kedua. Yang pendapat kedua itu 3 apa ya tadi? Pendapat kedua apa tadi Pak? Haji, sedekah dan puasa itu kan sahih. Ternyata kalau sahih dianggap ini berlawanan dengan Al-Quran. Ya, berlawanan, jadi melawan Al-Quran, melawan Al-Quran. Hadis itu kan di bawah Quran, nah maka ditolak. Ya, jadi kesimpulannya gimana Pak? Ya begini Pak, untuk yang disepakati, ya ini saya kira mari kita perhatikan Pak. Jadi kita fokus di sini. Mumpung masih hidup, ya, perbanyaklah amal. Pertama ini sedekah jariah, Pak. Yang kedua ilmu, ya. Yang ketiga anak soleh, ya. Ya beruntung kalau kita punya sedekah jariah, punya ilmu yang dimanfaatkan, punya anak soleh yang mendoakan dan amal kebaikannya. Tapi untuk yang mengharapkan pahala orang hidup yang di hadiah, ternyata ini bermasalah. Kebenarannya nanti Pak di alam barzah kalau Bapak udah meninggal akan gimana nanti ya? Atau hanya orang yang telah meninggal, tapi tidak mungkin kan? Jadi kalau sekarang hanya menduga-duga nih, ya, 3 pendapat ulama. Kalau pendapat pertama, ya boleh kita mengerjakan haji pahalanya untuk orang yang telah meninggal. Boleh kita mengkodok puasa orang yang meninggal yang punya hutang puasa. Kita boleh sedekah pahalanya untuk orang meninggal. Bahkan sholat pun boleh. Bacaan Quran kita baca Al-Fatihah, baca Yasin, Al-Kahfi, pahalanya buat kita. Berbaik capek Pak ya, capek kita baca Quran sampai ke serak pahalanya dibikin kapan Pak? Pahalanya ini diberikan orang lain. Tapi kalau pendapat ketiga nggak bisa katanya orang tanpa haji dapat pahala haji. Tadi saya catatan tentang haji Pak ya, tentang haji karena yang paling masif kelihatan Pak, paling masif. Bahkan ada orang yang mendapat sertifikat haji. Waktu nggak pernah berangkat kan Pak, ini katanya sertifikat haji dari bimbingan haji. Bapak udah dihajikan, bilang apa saya Pak? Bayar nggak usah bayar Pak. Cuma ini nyetaknya kan di Mekah, jadi butuh uang untuk Mekah itu aja ganti aja untuk cetaknya. Terus juga orang yang menghajikan kan dia itu pergi ke sana, butuh konsumsi, minta uangnya mayarnya Pak. Cuma beda rinciannya. Ini haji, umroh juga sama. Tahun lalu Pak bulan Desember, saya punya seorang kenalan meninggal dunia, ibu. Saya kenal dengan si ibu dan suaminya karena dia aktivis sebuah ormas Islam. Meninggal dunia bulan Desember 24. Yang paling ke rumah si suaminya yang sudah bulan itu ada sertifikat. Apa artinya? Istri apa yang kemarin pas meninggal umroh kan? Oh saya nggak tahu ya nggak apa-apa lah. Sekarang menerima saja. Apakah harus ada biaya? Sebenarnya tidak ada. Kalau sebenarnya ada tapinya ya, sebenarnya tidak ada. Tapi ya untuk biaya ingat yang pendaftaran yang dibayarkan ada sertifikat umroh. Dia tanya ke saya hukumnya bagaimana? Kata saya terima saja.
masalah manfaat atau tidak itu urusan Allah. Kalau saya berpendapat tidak ada gunanya itu. Saya menunggu pendapat ketiga tadi. Tidak ada pahala kecuali amal yang dia kerjakan. Dan hadis-hadis tentang tadi ini bertentangan. Coba Pak, Bapak ingat tentang ayat tadi, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi artinya manusia wajib berhaji karena Allah. Tapi ada keterangan man istata'a, itu istiqomah namanya. Istiqomah itu dalam bahasa Arab. Harus istiqomah. Man istata'a ilaihi sabila, istiqomah. Apa itu istilah kemampuan? Dia punya kemampuan untuk haji. Nah, kemampuan haji itu ada 3, Pak. Pertama adalah kemampuan secara maliyah. Maliyah itu apa? Harta. Punya ONH sekarang BPIH apa ya? Biaya perjalanan ibadah haji. Dulu ongkos naik haji sama, Pak. Tidak punya. Kalau tidak punya maliyah, tidak punya harta, dia tidak haji. Yang kedua adalah badaniah, punya fisik yang sehat dan kuat. Sekarang ini aturan sekarang Pak, kalau mau berangkat haji ini dulu periksa dulu kesehatannya. Kalau sehat baru bayar pelunasan. Kalau tidak sehat dianggap tidak layak, itulah tidak boleh membayar. Yang ketiga itu amaniyah, keamanan. Amaniyah itu misalkan tidak ada gangguan perjalanan. Contoh Pak, pada tahun kemarin Pak 2020 ya dan 2021 itu ada COVID ya, COVID-19. Jadi kan menyebabkan tidak aman, maka tidak ada yang berangkat haji. Walaupun badan sehat, uang banyak, ada COVID, tidak berangkat. Orang sakit wajib haji nggak Pak? Tidak. Orang meninggal. Oh, mau meninggal, sakit juga nggak wajib. Dan Pak, kita pakai logika ya. Orang yang sakit, miskin, kita tulis beres. Sakit, miskin, wajib haji tidak? Tidak. Sekarang sudah meninggal, apalagi sudah meninggal kan? Jadi tidak perlu orang yang meninggal itu dihajikan gitu. Kenapa? Karena harus oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Nah, ini pendapat ketiga memberikan sanggahan kepada pendapat pertama dan pendapat kedua. Jadi macam mana yang paling kuat di antara ketiga pendapat ini? Silakan Bapak pilih saja. Cuma kalau kita mengamalkan salah satu pendapat itu harus jelas argumennya Pak. Ada Pak yang agak moderat ya, jalan tengahnya. Boleh katanya kita itu menghajikan orang lain. Padahal catatannya dua. Pertama, yang bisa menghajikan hanya anaknya saja. Tidak boleh oleh ustaz benar-benar Pak. Pertama anaknya, yang kedua si anak sudah haji. Kalau sekarang itu kan biar siapapun yang menghajikan ya. Ya saya pernah Pak ditawari dulu untuk Pak ada 5 orang pesan umroh dari Sopla. Dia digantian ongkosnya. Saya tidak mau Pak, kenapa tidak mau? Tidak ada ini, tidak ada dalilnya. Udah. Jadi tiap orang itu hanya mendapat pahala dari amalnya. Dari orang lain ini diperdebatkan. Jadi yang moderat tentang haji tadi itu hanya oleh anaknya dan anaknya sudah haji. Kalau anaknya belum haji tidak boleh. Sudah haji cuma tetangganya nggak boleh juga. Oleh orang lain yang belum haji apalagi Pak ya. Nah puasa juga sama, ini hanya oleh anaknya. Sedekah juga hanya dari anaknya. Ini pendapat yang agak moderat. Kalau sholat dan baca Quran, nah ini lemah Pak argumennya. Sholat hari lemah, baca Quran hanya analogi bias. Itu Pak, sekiranya ini pembahasan terakhir tentang fikih jelajah. Jadi apa yang bermanfaat buat orang yang telah meninggal dunia. Nah sekarang kalau kita ini sebagai anak ya,
dari bapak dan ibu kita yang telah meninggal, saya kira sekarang ini aja Pak. Banyak berdoa untuk mereka. Tiap hari berdoa. Yang kedua, perbanyak amal soleh kita. Kalau kita sayang sama ibu bapak. Nah, bagaimana untuk kita nanti masa depan? Ya kita didik anak-anak kita supaya jadi anak soleh. Dan boleh berwasiat anak-anak kalau dunia tolong ya sering doa lah biar sudah sholat doakan anak-anak soleh. Itu kalau mengenalkan ini kan masih sekarang banyak uang. Kalau saya tiap ada orang yang berangkat haji untuk saya banyak duit kan ya, atau dia besar kalau sudah meninggal dunia dia ada yang baca Quran 1 juz masih malam pahalanya berikan ke saya. Kalau orang tak punya duit kasihan dia. Jadi kalau pendapat ini 1 dan 2, pendapat 1 ya, baca Quran sampai kepada orang meninggal dunia itu menguntungkan orang kaya dan sangat merugikan orang yang tidak punya kekayaan. Jadi, pokoknya saya menambahkan ayat surat An-Najm ayat 39 tadi berapa ya? Wa al-raisa bil insani illa masyaallah. Tiap orang mendapat pahala hanya dari amalnya saja. Ditambah Pak surat ini nih, surat Fusilat ayat 46. Man amila sholihan falinafsihi. Siapa orang yang beramal soleh maka untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Surat Yasin ayat 54. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini seseorang tidak akan dizalimi sedikit pun dan tidak dibalas pahala kecuali dari apa yang telah kamu kerjakan. Tidak ada pahala kecuali dari apa yang kamu kerjakan, bukan dari yang dikerjakan oleh orang lain, tapi yang kamu kerjakan. Surat Yasin ayat 54. Surat Al-Baqarah 286. Laha alaiha mata baginya apa yang telah ia kerjakan dan dosa yang telah ia perbuat. Jadi pahala dari apa yang dikerjakan, dari apa yang diperbuatnya. Tidak boleh dan tidak ada pahala diberikan ke orang lain. Dosa juga tidak bisa diberikan ke orang lain. Ini. Wa man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi di surat Al-Isra ayat 15. Orang yang mendapat petunjuk berbuat baik hanya untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Siapa orang yang sesat, maka kesesatan juga untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Wa la taziru waziratun bizru. Seorang tidak bisa memikul dosa orang lain dan tidak bisa memberikan dosa kepada orang lain, juga pahala tidak bisa diberikan ke orang lain. Ini ayat-ayat Quran. Pendapat para ulama tafsir, wah banyak. Misalkan dalam tafsir At-Tabari disebutkan, innahu la yujaza amilun illa bi amali khairin kana aw syarran. Sesungguhnya seseorang tidak akan mendapat balasan kecuali dari perbuatan sendiri, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Di surah tafsir At-Tabari. Ibnu Katsir juga mengatakan, kata dia, sesungguhnya setiap orang hanya dengan amalnya saja ia mendapat pahala, bukan dari pahala amal dari orang lain. Tafsir Fathul Qadir, tafsir Jalalain banyak Pak. Nah, segera ini dan pendapat ketiga ini memang kalau melihat jumlah itu lebih sedikit daripada pendapat satu dan minoritas Pak. Tapi kalau melihat hujah-hujahnya itu sangat jelas. Bagaimana hadis Nabi? Nah, ini disebutkan bahwa hadis itu dianggap sahih apabila maknanya
wa maknahu la yu'arifu ayat Al-Quran. Maknanya tidak bertentangan, tidak bertabrakan dengan Al-Quran. Jadi kalau ada hadis maknanya berlawanan dengan Al-Quran, maka gugur sebagai hadis sahih. Jadi tidak bisa dipakai. Tapi kalau pendapat kedua, yang memakai juga Pak hadis itu, kata mereka ya hadis ini hanya bentuk apa, pengecualian ya. Yang dikecualikan itu 3 haji, sedekah dan puasa. Itu dikecualikan, kata pendapat yang kedua. Pertama, lebih luas lagi, sholat juga boleh katanya. Tapi doain hadis saya, baca Quran itu dengan kias saja. Ya itu Iman kajian kita untuk bagian terakhir tentang ahkamul janaiz. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak, kalau ditanggapi silakan aja Pak. Sebelum bisa masih lama tuh Pak, subuh. Nah, masa? Terus aja. Terus apa? Oh iya, paling gitu Pak. Saya hanya menekankan dari paparan ini ternyata yang jelas-jelas ya bermanfaat buat para pemilihan itu adalah amal dirinya ketika hidup ya, sedekah jariah, ilmu, anak soleh, atau doa dari anak soleh, atau doa dari sesama orang beriman. Kemudian ya masalah utang ya, yang mudah-mudahan Pak kalau Bapak punya utang meninggal dunia, ayo membayarkan. Cuma ini kan spekulasi ya kalau begitu ya. Akan bayar pas saya mau bayar bentuk kemajuan kan. Taruhannya kan itu masalah keselamatan nanti. Jadi kalau kita punya utang ya bayar lah. Kalau mepet, bentuk nggak bisa bayar, baru bilang ke anak-anak kita, pengmayar dan jajan, mengapa semua, tamu kawin duit, minta ke DKM Amwajir. Masih merek dan bagus. Jadi pokoknya mah ingin selamat, utang pengmayar ini pentingnya dia. Tadi kan disebutkan bahwa hadis sahih karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, dia gugur. Tapi hadisnya tetap statusnya sahih, Pak. Ini Pak. Jadi ini kesimpulan hukumnya, Pak. Kalau namanya fikih kan bisa berapa untuk kesimpulan hukumnya? Sahih itu ini sanad, artinya mata rantai orang-orangnya orang-orang jujur, orang cerdas. Iya, cuma ya isinya kan gini, mungkin saja kan orang itu walaupun cerdas, walaupun jujur, bisa saja kan keliru. Cuma secara teori itu kecil kan kemungkinan. Nah ketika isinya dianggap bertentangan dengan Quran, ya mungkin saja orang itu keliru menyampaikan. Itu aja Pak. Ini penjelasan dari pihak pendapat ketiga gitu. Kan ini masalah dugaan aja Pak. Jangan-jangan benar, jangan-jangan salah gitu. Kalau Al-Quran kan pasti benar, pasti Al-Quran tidak bisa dilakukan khawatir Pak. Dan itu kebenarannya absolut. Jadi mutlak. Kalau hadis itu dugaan kuat benar, tapi bisa saja salah kan. Apalagi ketika ada makna hadis. Di hadis kan dikatakan boleh misalkan menghajikan bapakmu yang telah meninggal. Ternyata di Quran kan orang yang haji itu kan harus sehat, harus punya uang, sakit tidak perlu haji, mau selamat tidak perlu haji. Oke logikanya. Jadi itu bertentangan dengan Al-Quran. Tapi para ulama juga ada mengamalkan, maksudnya membolehkan gitu ya. Iya gitu. Iya. Tapi kan status hakikatnya mah kita nggak tahu kan, nanti aja nanti di akhirat. Iya, gitu ya, makanya kalau kita memilih pendapat silakan, cuma punya landasan. Ya. Nah, saya sampaikan semua pendapat karena boleh jadi Bapak meyakini pendapat pertama atau kedua, nanti kan bertemu dengan orang yang punya pendapat ketiga. Jadi harus apa ya, saling mengetahui adanya keragaman pendapat. Saya tidak menggiring harus pendapat mana Bapak, terserah ya. Tinggal pilih aja pendapat. Iya, silakan. Cukup ya? Iya. Ustaz, kalau berangkat haji dibiayai sama non muslim gimana tuh?
Sok itu mana Pak? Ya kalau namanya pemberian pemberian selama tidak mengikat untuk sok lah kalau saya kasih berangkat haji, cuma nanti pas tahun baru pingin di gereja, nah itu jangan Pak. Tidak ada kaitan perjanjian. Jadi pemberian bumi terima saja. Mana yang mengerek Pak? Saya mah menayang. Alhamdulillah. Jadi kalau diberi orang kafir untuk ikut haji boleh diterima dengan catatan MOU Pak, tidak ada ikatan apa ikatannya semua sama-sama. Ya mudah-mudahan nanti kalau Bapak diberi saya kebagian. Demikian